Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswi Wahyu Mela, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada tugas kali ini, menurut panduan, ada 2 tugas yang harus diselesaikan, yaitu pertama, membuat kesimpulan tentang peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah ataupun kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif adalah penerapan disiplin positif, mengenali motivasi murid tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Memerankan posisi kontrol yang sesuai dengan guru, membuat keyakinan kelas, dan dalam menyelesaikan masalah haruslah menerapkan tahapan segitiga restitusi. Sebagai seorang pendidik dan guru yang baik, kita harus mampu menerapkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Guru harus memahami manfaat disiplin positif itu sendiri. Yang pertama, yaitu membuat murid memiliki kesadaran dan motivasi internal bukan dari keterpaksaan ataupun ingin mendapatkan pujian ketika melakukan sesuatu. 2. Mengajarkan murid memiliki sikap tanggung jawab dalam menerapkan nilai kebajikan universal. 3. Melatih murid memiliki kontrol diri dalam melakukan segala hal. Motivasi perilaku manusia. Guru harus mengetahui latar belakang murid dalam melakukan sesuatu. Apakah untuk menghindari hukuman, ingin mendapat pujian atau imbalan, dan melakukannya karena keinginan mereka sendiri ataupun ingin menghargai diri sendiri. Dengan disiplin positif, guru mampu mengajak murid untuk memiliki motivasi internal bukan eksternal. Kemudian posisi kontrol guru. Dalam modul 1.4 dijelaskan ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru yang baik, seharusnya kita memiliki peran dan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru harus berbuat sesuatu bersama murid, mendukung murid untuk menemukan solusi atas kesalahannya, dan melatih murid untuk memiliki tanggung jawab atas perilakunya. Dalam memerankan posisi manajer, guru harus berlandaskan pada segitiga restitusi, sehingga akan menciptakan identitas diri yang positif pada murid. Selanjutnya, untuk membudayakan budaya positif, maka diperlukan keyakinan kelas ataupun sekolah. Dalam hal ini, saya sebagai guru berperan menjadi pemandu jalannya diskusi agar murid mampu membentuk keyakinan kelasnya sendiri. Keyakinan kelas berisi tentang nilai-nilai universal yang mudah diingat dan dipahami oleh murid. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan mengkombinasikan tahapan dari segitiga restitusi, sehingga murid mampu mandiri menemukan solusi dan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 dengan modul sebelumnya. Yang pertama, sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid dan guru sebagai penuntun dalam murid mengembangkan potensi sesuai kodratnya. Dengan disiplin positif, maka akan mempermudah tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Dengan memiliki nilai dan peran guru penggerak yaitu inovatif, kolaboratif, mandiri, berpihak pada murid, dan reflektif, akan lebih menguatkan posisi guru sebagai manajer dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah. 3.
Jika tujuan budaya positif disisipkan pada visi guru penggerak, maka akan tercipta banyak program sebagai prakarsa perubahan yang dapat menguatkan terwujudnya budaya positif di sekolah, dan tak lupa kolaboratif dengan para warga sekolah yang akan membuat budaya positif tertanam dalam sekolah dan menciptakan sekolah yang nyaman bagi murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan menjiwai profil pelajar Pancasila. Kedua adalah refleksi dengan menjawab 8 pertanyaan di LMS. Jawaban pertama, selama saya mempelajari modul 1.4 ini, saya sudah memahami beberapa materi, antara lain teori disiplin positif, teori posisi kontrol guru, teori motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, membuat keyakinan kelas, dan tahapan segitiga restitusi. Seluruh materi yang telah dipahami seyogyanya harus diterapkan dan dibagikan pada rekan guru lain di sekolah. Hal yang menarik perhatian saya adalah tentang pemberian penghargaan yang sebenarnya akan merusak motivasi murid. Selama ini saya beranggapan bahwa itu dapat memicu motivasi murid, namun ternyata malah kebalikannya. Jawaban kedua, saya menjadi sadar akan posisi kontrol guru yang seharusnya saya perankan. Selama ini ternyata saya hanya sebagai penghukum, teman, atau pemantau saja. Seharusnya saya menjadi manajer dan menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jawaban nomor 3, saya pernah menghadapi murid yang tidak masuk kelas tepat waktu ataupun terlambat. Saya mencoba menggunakan langkah dalam tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang keempat, perasaan saya sangat senang. Saya menjadi lebih tertarik untuk menerapkannya secara bertahap dan kontinu di sekolah. Jawaban kelima, hal yang sudah baik adalah sebenarnya murid sadar betul mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak. Motivasi intrinsik dalam diri sebenarnya sudah ada dalam diri murid masing-masing, namun kita sebagai pendidik yang kurang dapat mengeksplornya. Sehingga yang harus diperbaiki adalah bagaimana saya sebagai pendidik dapat memposisikan diri sebagai manajer dan cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Jawaban keenam, selama ini ternyata saya hanya menjadi sebagai penghukum, teman, ataupun pemantau saja. Perasaan saya saat itu sebenarnya kasihan ketika menghukum murid. Namun pola pikir saya saat itu berpikiran bahwa kalau tidak dihukum pasti tidak akan sadar dan jera. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya tentu menjadi lebih lega dan lebih dekat dengan anak didik. Murid mulai memiliki rasa tanggung jawab dan menghargai diri mereka sendiri. Ketujuh, pernah, namun saya hanya bertanya tentang validasi tindakan yang salah. Setelah itu kembali ke posisi yang bukan sebagai manajer, seperti penghukum, teman, atau pemantau saja. Jawaban nomor 8. Menciptakan budaya positif di sekolah bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan wali murid dan rekan guru lain. Sehingga menurut saya hal ini penting untuk dikomunikasikan lebih lanjut agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, namun dapat diterapkan di rumah. Berikut rancangan aksi nyata saya di modul 1.4 sesuai dengan tabel yang ada di LMS. Demikian paparan tugas modul 1.4 koneksi antar materi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.